Yukhawwifullahu biha. Allah mengirim tanda-tanda ini, Allah mengirim gerhana ini. Yukhawwifullahu biha ibadahu. Allah ingin menakuti hambanya. Allah ingin agar kita lebih dekat kepadanya. Allah ingin agar kita sujud kepadanya. Allah ingin agar kita bertaqarrub kepadanya. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang takut. Di dalam surat Al-Mulk diungkapkan, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya tidak tampak oleh mereka, karena mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Hadirin jamaah sholat kusuf yang dimuliakan oleh Allah, gerhana mengantarkan kita dengan gambaran hari kiamat. Allah berfirman di dalam surat Al-Qiyamah ayat 7 sampai dengan ayat 9, fa idza bariqal basar, apabila mata terbelalak, wa khasafal qamar, bulan telah hilang cahayanya, wajubi asyamsu wal qamar, dan matahari dan bulan kemudian dikumpulkan. Di ayat yang lain dibunturkan sehingga menjadi hancur. Di surat Abasa yang barusan kita dengarkan ketika dibacakan ketika kita sholat, fa idza ja'atis sakhah, maka apabila ditiup sangkakala semuanya menjadi hancur. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, orang-orang yang ada pada saat itu kemudian lari, tidak ingat kepada saudaranya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Tidak ingat kepada pasangannya, tidak ingat kepada anak-anaknya, tidak ingat kepada orang tuanya. Semua lari ingin menyelamatkan diri. Ini adalah gambaran pada hari kiamat. Allah mengirim sinyal, Allah mengirim tanda gerhana ini agar kita semakin takut kepada Allah, agar kita semakin dekat kepada Allah. Ketika terjadi apa yang disebut dengan kiamat, hari itu bukan beberapa menit, hari itu bukan sekedar bayangan, hari itu adalah awal dari kehidupan yang abadi. Jika hari ini gerhana membuat kita terdiam, maka bagaimana kelak saat matahari benar-benar didekatkan? Bagaimana saat amal kita itu dihitung? Bagaimana kalau saat amal kita itu ditimbang? Bagaimana saat tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat, untuk kembali melakukan ibadah? Gerhana hari ini adalah latihan kecil sebelum kita mengalami peristiwa yang sangat besar. Ia akan datang agar kita sadar, ia hadir agar kita kembali. Maka sebelum hati benar-benar gelap, sebelum usia benar-benar habis, sebelum kesempatan benar-benar tertutup, kita mesti kembali kepada Allah. Gerhana adalah merupakan peringatan. Waktu merupakan sebuah isyarat bahwa jam itu berputar. Sekarang jam 7:30, nanti 8:30, demikianlah seterusnya. Inilah hikmah di balik itu semua. Kita harus memahami yang disebut dengan dinamisasi kehidupan. Kadang orang itu ada di atas, kadang orang itu ada di bawah. Kadang ada orang yang sukses,
Kadang ada orang yang gagal, kadang ada orang yang sehat, tapi kadang juga ia sakit. Ini adalah merupakan fenomena biasa. Hanya beberapa jam kemudian akan terbitlah yang disebut dengan bulan. Gerhana ini tidak selamanya, gelap ini tidak abadi, cahaya akan kembali. Begitu pula yang disebut dengan hidayah. Selama kita mau kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, selama kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak akan pernah menutup pintu taubatnya. Perbaikilah sholat kita, hidupkanlah malam dengan berdoa, dengan menjerit di tempat sujud kita, lembutkan hati kita dengan sedekah, basahi lidah kita dengan istighfar, karena di balik gelapnya gerhana Allah sedang membuka cahaya hidayah. Semoga Allah tidak menjadikan hati kita menjadi gelap karena dosa. Semoga Allah mengembalikan cahaya iman dalam dada kita. Semoga Allah menutup hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.